Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, perkenalkan di sini kami dari kelompok 3 pada mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai consolidation change in ownership interest, yang dimana kelompok kami terbagi menjadi saya sendiri Geding Ura Raffena Kaputra Arcana dengan NIM 1040223000031. Lalu ada Ibnu Muhammad Azari dengan NIM 1040223000179, dan yang terakhir ada Adi Bakaila dengan NIM 1040223309191. Jadi dari perubahan kepemilikan itu biasanya menimbulkan tantangan tersendiri dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Jadi misalnya di dalam akuisisi selama periode perusahaan itu berjalan, dari entitas induk itu biasanya perlu melakukan penyesuaian untuk mendapatkan pendapatan dan dividen yang dihasilkan dari sebelum tanggal akuisisi. Karena dari hal tersebut tidak mencerminkan kontribusi dari pendapatan konsolidasi pasca akuisisi dilakukan. Namun sementara itu, akuisisi bertahap menuntut entitas induk untuk menyesuaikan nilai investasi sebelumnya ke nilai wajar pada saat pengendalian diperoleh, serta untuk menghitung goodwill secara akurat. Dan selain itu juga, ketika terjadi adanya penjualan sebagian kepemilikan yang tidak menyebabkan hilangnya pengendalian, standar akuntansi itu menyatakan bahwa transaksi tersebut harus diperlakukan sebagai transaksi ekuitas tanpa mengakui laba atau ruginya perusahaan. Boleh dilanjut? Jadi di sini terdapat akuisisi dalam selama periode dari akuntansi itu sendiri. Jadi ketika induk perusahaan itu mengakuisisi anak perusahaan atau entitasnya, jadi selama periode akuntansi itu, beberapa penyesuaian itu harus dilakukan untuk memperhitungkan pendapatan dari anak perusahaan yang diperoleh sebelum tanggal akuisisi dan dimasukkan ke dalam harga pembelian. Dari pendapatan tersebut, itu disebut sebagai pendapatan pra-akuisisi atau sebelum akuisisi untuk membedakannya dari pendapatan entitas yang dikonsolidasi. Boleh di next slide. Lalu ada pengertian mengenai pre-acquisition earnings. Jadi pre-acquisition earnings itu adalah laba atau pendapatan bersih yang dihasilkan oleh anak perusahaan sebelum tanggal perolehan pengendalian dari perusahaan induk atau perusahaan utamanya. Ini dikarenakan perusahaan induk itu belum memiliki kendali sepenuhnya dari sebelum tanggal tersebut. Maka dari pendapatan yang dihasilkan oleh anak perusahaannya selama periode itu tidak boleh dimasukkan ke dalam laba konsolidasi. Karena pendapatan tersebut dia masih dianggap sebagai bagian dari nilai investasi, bukan sebagai hasil dari pendapatan usaha. Karena pada saat pengendaliannya diperoleh, perusahaan induk itu membeli posisi keuangan anak, termasuk laba yang sudah ada pada masa periode tersebut. Boleh di next. Nah, dari pengertian tersebut kita coba masuk ke dalam suatu kasus. Di sini disebutkan Pop Corporation itu membeli saham Sound Company sebesar 90% pada 1 April 2016 dengan harga sebesar 427.500 dolar. Dan di sini terdapat laporan laba rugi dari Sound untuk 2016. Di situ bisa dilihat tercantum untuk di periode Januari hingga Maret dari penjualannya itu terdapat di 50.000 dolar dengan beban 25.000 dolar dan mendapatkan laba bersih 25.000 dolar hasil dari selisih penjualan dan beban. Lalu selanjutnya ada periode April sampai Desember itu dengan total penjualan sebesar 150.000, beban 75.000 dan laba bersihnya didapatkan pada 75.000. Dan total dari keseluruhan selama periode dari Januari sampai Desember itu dari penjualannya terdapat 200.000 dolar, lalu beban sebesar 100.000 dolar dengan total laba bersih yang didapatkan yakni 100.000 dolar. Dari data laporan laba rugi untuk Sound Company, Pop Pop Corporation itu hanya mengakui 90%
dari 75.000 laba pasca akuisisinya, yaitu sebesar $67.500 yang diakuisisi sebagai pendapatan investasi. Dari laba yang sebesar $25.000 tersebut yang dihasilkan sebelum tanggal akuisisi itu tidak dimasukkan ke dalam laporan laba rugi konsolidasian karena pada saat itu POP belum memiliki kendali atas Sound Company. Jadi dalam kasus ini terdapat dua pendekatan konseptual dalam mengeliminasi pre-acquisition earnings dari laporan laba rugi konsolidasinya. Yang pertama itu adalah mengecualikan pendapatan dan beban anak perusahaan sebelum dari tanggal akuisisi dari laporan laba rugi konsolidasi. Lalu tahap selanjutnya yakni mengakui seluruh pendapatan dan beban anak perusahaan sepanjang tahun. Lalu selanjutnya dilanjutkan dengan mengeliminasi laba sebelum akuisisi sebagai pos tersendiri dalam laporan laba rugi konsolidasi. Oke, dari pre-acquisition earnings, selanjutnya ada pre-acquisition dividends atau dividen yang dibayarkan oleh anak perusahaan sebelum tanggal pengendalian yang diperoleh oleh perusahaan induk. Karena pada dividen tersebut dihasilkan dari laba yang diperoleh sebelum masa akuisisi. Jadi, kenapa dividen tersebut tidak dianggap sebagai pendapatan oleh induk dalam konteks konsolidasi, tetapi bisa dianggap sebagai pengembalian investasi atau bisa disebut return of investment, yang dimana ini dengan kata lain dari perusahaan induk itu belum bisa memiliki hak ekonomi atas laba yang dihasilkan dari sebelum masa akuisisi. Makanya dari dividen apabila dibayarkan atas laba tersebut, dividen tersebut tidak boleh diakui sebagai pendapatan dividen. Namanya tidak boleh dicatat sebagai pendapatan dividen, tapi harus dicatat untuk mengurangi nilai investasi dari investasi induk pada pencatatan di anak perusahaan. Boleh dilanjut? Nah, kita masuk ke dalam kasusnya. Jadi di sini pada tanggal 1 Oktober 2025, perusahaan induknya yakni Pop Corp mengakuisisi sebesar 80% saham anak perusahaan Sound Corp dengan harga total 1 miliar dan mencatat investasinya menggunakan metode ekuitas. Namun sebelum tanggal akuisisi tersebut, tepatnya pada tanggal 1 Juli 2025, Soundcorp telah membayar dividen tunai sebesar 100 juta kepada pemegang saham yang terdaftar pada saat itu. Karena Popcorp baru saja menjadi pemegang saham pada 1 Oktober, maka dividen yang dibayarkan pada 1 Juli merupakan pre-acquisition dividends atau dividen prakuisisi. Nah, dari kepemilikan sebesar 80% yang dimiliki oleh Popcorp, bagian dividen yang secara teoritisnya akan diterima oleh Popcorp dari total dividen tersebut, yakni perhitungannya adalah yang dihasilkan itu 80 juta dari 80% kepemilikan saham dikali dividen tunainya sebesar 100 juta. Namun karena dividen tersebut dibayar sebelum akuisisi terjadi yang disebut dengan pre-acquisition dividend seperti yang materi tadi, maka dividen ini itu tidak boleh diakui sebagai pendapatan terlebih dahulu atau diakui sebagai pendapatan atas nama Pop Corporation. Karena ini berasal dari laba anak perusahaan yang dihasilkan sebelum Pop Corp ini memperoleh hak ekonomi sepenuhnya atas Sound Corp. Jadi, karena itu, prinsip akuntansi dividen tersebut diperlakukan sebagaimana pengembalian investasi yang dicatat itu sebagai return of investment dan harus dicatat sebagai pengurang dari nilai investasi Popcorp dan Popcorp atas Soundcorp. Jadi itu dia materi mengenai pre-acquisition earnings dan pre-acquisition dividend. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya itu ada materi piecemeal acquisition atau perolehan secara bertahap adalah proses akuisisi bertahap di mana perusahaan induk memperoleh saham anak perusahaan dalam beberapa kali transaksi, bukan dalam satu pembelian langsung. Dalam situasi ini, entitas induk secara perlahan meningkatkan kepemilikan hingga akhirnya mencapai pengendalian atau kontrol, yang umumnya berarti memiliki lebih dari 50% saham dengan hak suaranya. Saat pengendalian diperoleh, dalam akuisisi bertahap, seluruh investasi yang dimiliki sebelumnya atau prior holding harus diukur ulang ke nilai wajar pada tanggal akuisisi pengendalian tersebut.
Contohnya, Popcorn seharga 600 juta pada bulan Januari. Kemudian pada bulan Oktober, Popcorn membeli tambahan 40% saham Sun seharga 1 miliar menjadi 70%. Artinya, Popcorn memperoleh pengendalian pada bulan Oktober. Pada saat itu, nilai wajar investasi awal 30% adalah 750 juta dan nilai wajar aset bersihnya adalah sekitar 2 miliar. Nilai wajar kepentingan non pengendali adalah 30% ditaksir sebesar 600 juta. Maka, total nilai wajar yang digunakan dalam perhitungan adalah investasi awal yang dinilai ulang sebesar 750 juta, pembelian tambahan sebesar 1 miliar, NCI-nya adalah 600 juta. 600 juta, sedangkan dan totalnya sekitar 2 miliar 350 juta. Karena aset neto yang diperoleh bernilai 2 miliar, maka terdapat goodwill sebesar 350 juta, yaitu selisih antara 2 miliar 350 juta dikurang dengan 2 miliar. Selain itu, selisih antara nilai wajar investasi awal, yaitu sekitar 750 juta, dan nilai bukunya sebesar 600 juta, diakui sebagai keuntungan revaluasi yang dilaporkan di laporan laba rugi induk. Selanjutnya itu kita masuk ke dalam penjualan kepemilikan saham. Penjualan sebagian saham anak perusahaan oleh induk dapat terjadi dalam dua skenario utama, yaitu ketika induk masih mempertahankan pengendalian setelah transaksi dan ketika induk kehilangan pengendaliannya. Apabila setelah melepas sebagian saham induk masih memiliki lebih dari 50% hak suara dan kemampuan mengendalikan kebijakan keuangan serta operasional anak perusahaan, maka transaksi tersebut diperlakukan sebagai transaksi ekuitas. Dalam hal ini, induk tidak mengakui laba atau rugi dari penjualan, melainkan hanya mencatat penyesuaian pada akun modal. Contoh kasusnya itu adalah misalnya jika induk menerima kas atas pelepasan saham, selisih antara kas yang diterima dan nilai yang tercatat bagian investasi yang dilepas dibukukan sebagai perubahan pada Additional Paid in Capital atau APEC, tanpa mempengaruhi laporan laba ruginya. Demikian pula, Property Not Controlling Interest atau NCI di neraca konsolidasi disesuaikan untuk mencerminkan persentase kepemilikan baru. Jika pelepasan saham menurunkan kepemilikan induk di bawah ambang kendali umumnya di bawah 50%, maka induk wajib menghentikan pencantuman anak perusahaannya dalam laporan konsolidasi. Seluruh aset, liabilitas, dan saldo NCI anak harus dihapus dari neraca konsolidasi. Sisa kepemilikan yang masih dimiliki, misalnya 20%, selanjutnya diakui sebagai investasi ekuitas atau equity method, atau investasi pada nilai wajar, tergantung besarnya pengaruhnya. Selisih antara jumlah kas atau imbalan lain yang diterima ditambah nilai wajar sisa investasi dengan nilai buku bersih anak pada saat itu diakui sebagai laba atau rugi pelepasan pada laporan laba rugi konsolidasi. Selanjutnya itu ada penjualan kepemilikan saham di awal periode. Dalam konsolidasi, penjualan kepemilikan saham anak perusahaan yang terjadi di awal periode, pelaporan memerlukan perhatian khusus karena mempengaruhi cara penyusunan laporan keuangan konsolidasian selama 1 tahun penuh. Ketika perusahaan induk menjual sebagian kepemilikannya di anak perusahaan tepat pada awal tahun fiskal, misalnya misalnya itu di tanggal 1 Januari, dan transaksi tersebut tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian, maka perusahaan induk tetap harus menyusun laporan keuangannya sepanjang tahun penuh dengan menyesuaikan proporsi kepemilikan sejak awal tahun. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Boleh di next PPT-nya. Selanjutnya, dalam situasi ini, perubahan dalam kepemilikan terjadi sebelum anak menghasilkan pendapatan selama periode tersebut, sehingga tidak ada kebutuhan untuk memisahkan pendapatan antara pre-sale dan post-sale, karena tidak ada aktivitas operasional anak sebelum transaksi. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan adalah dengan langsung menghitung bagian laba yang menjadi hak perusahaan induk dan kepentingan pengendali atau NCI berdasarkan proporsi kepemilikan yang berlaku setelah penjualan dilakukan. Sebaliknya, jika penjualan yang terjadi pada awal tahun mengakibatkan hilangnya pengendalian, maka perusahaan induk harus menghentikan konsolidasi anak perusahaan sejak tanggal tersebut. Seluruh aset, liabilitas, dan ekuitas anak tidak lagi dimasukkan ke dalam laporan keuangan konsolidasi, dan sisa kepemilikan atau jika masih ada akan
diperlakukan sebagai investasi biasa, baik menggunakan metode ekuitas jika memiliki pengaruh signifikan maupun nilai wajar jika kepemilikan tidak signifikan. Next. Perlakuan akuntansi terhadap akuisisi tambahan saham anak perusahaan yang dilakukan selama periode berjalan. Ketika perusahaan induk memperoleh tambahan saham anak perusahaan di tengah periode berjalan, perusahaan harus menyesuaikan akun investasi agar mencerminkan perubahan kepemilikan. Dalam praktiknya, akuisisi semacam ini dapat memicu perubahan dalam metode pencatatan dari metode biaya atau ekuitas ke konsolidasi penuh jika akuisisi tambahan tersebut menyebabkan perubahan status dari tanpa pengaruh signifikan menjadi pengendalian. BIMS menjelaskan bahwa investasi yang dilakukan sebelum tanggal akuisisi pengendalian dicatat menggunakan metode biaya atau ekuitas sesuai proporsi kepemilikan. Namun ketika akuisisi tambahan menyebabkan perusahaan induk memperoleh pengendalian, misalnya memperoleh 80% saham setelah sebelumnya hanya memiliki 10%, maka semua investasi sebelumnya harus dinilai ulang sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi pengendalian. Selisih antara nilai wajar dengan nilai tercatat investasi sebelumnya diakui sebagai laba atau rugi dalam periode tersebut. Next. Pengaruh akuisisi bertahap Bismil Acquisition terhadap pengakuan goodwill dan penyesuaian nilai investasi pada saat pengendalian diperoleh. BIMS mencontohkan situasi di mana Corporation memperoleh 90% saham Sun Corporation melalui 3 tahap pembelian saham. 5% ditambah 5% ditambah 80%. Dua pembelian awal dicatat menggunakan metode biaya karena proporsi kepemilikan masih di bawah 20%. Namun pada pembelian ketiga, Bob mencatat kepemilikan 90% dan mendapatkan pengendalian atasan, sehingga harus melakukan konsolidasi penuh. Dalam kasus ini, nilai wajar total perusahaan anak ditentukan berdasarkan harga yang dibayar untuk saham mayoritas, dan seluruh investasi awal yang sebesar 10% harus disesuaikan ke nilai wajar saat pengendalian diperoleh. Selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat dari investasi sebelumnya diakui sebagai laba atau gain di laporan laba rugi induk. Goodwill diakui sebesar selisih antara nilai wajar total perusahaan anak, termasuk kepentingan non-pengendali, dengan nilai wajar aset bersih anak perusahaan. Hal ini memastikan bahwa goodwill mencerminkan nilai ekonomi atas pengendalian yang diperoleh, tidak hanya berdasarkan biaya historis investasi. Next. Kemudian dampak transaksi saham yang dilakukan oleh anak perusahaan terhadap proporsi kepemilikan induk dan kepentingan non-pengendalian dalam laporan keuangan konsolidasian. Transaksi saham oleh anak perusahaan seperti penerbitan saham baru atau pembelian kembali saham treasury stock dapat mempengaruhi presentase kepemilikan perusahaan induk dan nilai kepentingan non-pengendali. Buku BIMS membahas bahwa ketika anak perusahaan menerbitkan saham tambahan, kepemilikan perusahaan induk bisa mengalami dilusi jika induk tidak ikut berpartisipasi dalam pembelian saham baru. Sebaliknya, pembelian kembali saham oleh anak perusahaan dapat meningkatkan presentase kepemilikan induk. GAAP memperlakukan transaksi semacam ini sebagai equity transactions, bukan sebagai transaksi laba rugi. Oleh karena itu, tidak ada pengakuan keuntungan atau kerugian, namun perusahaan induk harus menyesuaikan akun investasi dan tambahan modal IDSTAR atau Additional Paid-in Capital untuk mencerminkan perubahan dalam nilai kepemilikannya atas ekuitas anak perusahaan. Jika saham dijual di atas nilai buku, perusahaan induk mengakui kenaikan dalam akun investasi dan additional paid-in capital. Jika dijual di bawah nilai buku, maka terjadi penurunan nilai akun investasi dan pengurangan pada akun additional paid-in capital, atau jika tidak cukup, laba ditahan. Boleh di next.
Untuk kesimpulannya, perubahan kepemilikan saham anak perusahaan oleh induk selama periode berjalan memerlukan perlakuan akuntansi berbasis nilai wajar. Dalam akuisisi bertahap, piecemeal acquisition, investasi sebelumnya harus dinilai ulang saat pengendalian diperoleh, dan selisih nilai wajar dengan nilai tercatat diakui sebagai laba atau rugi. Goodwill dihitung berdasarkan selisih antara total nilai wajar anak perusahaan dan nilai wajar aset neto yang diakuisisi, termasuk kepentingan non-pengendali, sehingga mencerminkan nilai ekonomi dari pengendalian yang diperoleh. Transaksi ekuitas anak perusahaan, seperti penerbitan atau pembelian kembali saham, dapat mempengaruhi porsi kepemilikan induk dan nilai kepentingan non-pengendali, meskipun tidak mengubah pengendalian. Dampaknya dicatat sebagai penyesuaian ekuitas tanpa memengaruhi laba rugi. Oleh karena itu, perubahan struktur modal anak harus dicerminkan secara tepat dalam laporan keuangan konsolidasian demi menjaga keadilan informasi keuangan. Mungkin sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya berarti.